ada Marcelino, belum ada Elkan, belum ada Ivar Jenner, belum ada Klaver Struik. Hari ini insya Allah mereka sudah tiba siang ini dan mereka akan bergabung pada sore hari latihan di Solo. Dan Alex Sintayong juga. Iya, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai updatean terbaru dari Timnas Indonesia hari ini. Dan tentu ini menjadi kabar gembira ya mengenai semua Timnas Indonesia untuk U23 dan juga senior. Ya, saya melihat updatean terbaru ini bagaimana pemain-pemain keturunan yang memang awalnya sedikit diragukan. Banyak sekali yang bertanya, ini sudah tanggal 4 Bang, bahkan sekarang tanggal 5. Dan besok kita ketahui apakah sebenarnya sosok seperti Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, Elkan Bagot itu akan tiba di Indonesia. Nah, di sini saya akan membongkarnya karena sudah ada statement ya, seperti di video awal sudah ada statement dari manajer Timnas Indonesia mengenai kedatangan mereka. Oke, saya sebelum lanjut ya, jangan lupa bantu saya untuk like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, kemarin itu sudah banyak ya beredar ya, di tanggal 4 kemarin ada postingan dari Ivar Jenner, dia pun sudah tiba di Indonesia siang tadi ya. Nah, kemudian saya melihat bahwa kedatangan mereka ini sangat antusias ya dan juga disambut hangat oleh fans. Namun saya melihat bahwa sebenarnya ini adalah hal yang memang sangat ditunggu bagi para pecinta sepak bola, karena keraguan-keraguan itu akhirnya terjawab sudah. Sosok Rafael, kemudian Marcelino ya, kemudian Ivar Jenner, Elkan Bagot ini dipastikan untuk tampil, dan ini menjadi kabar yang sangat luar biasa. Jadi untuk pemain abroad ya, itu tidak ada keraguan sama sekali ya untuk di Timnas U23 karena fix sudah datang. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya seperti sosok Shane Patinama. Patinama memang awalnya sempat diragukan ya, walaupun di pertandingan terakhir ya di Viking FK dia bermain dan bahkan hasil umpannya itu menjadi gol bunuh diri dari musuh ya atau klub. Nah, tetapi saya melihat bahwa Shane Patinama ini memang tidak bisa dipastikan dan memang tidak bisa dipaksakan untuk tampil di FIFA Matchday karena memang cedera yang sedang dimiliki oleh sosok Shane Patinama ini sedikit serius. Artinya jika dipaksakan pun dengan keadaan yang memang darurat ya, kita menurut saya ya dengan pemanggilan pemain-pemain U23 itu sudah menjadi solusi. Di situ ada sosok Alvainda Dewangga, Zaki Ashraf, yang mungkin Zaki nanti ditopang untuk menggantikan posisi dari sosok Shane Patinama. Ya, menurut saya tidak masalah, apalagi FIFA Matchday ini juga cuma satu kali. Dengan kedalaman skuad Timnas Indonesia senior saat ini ya, dengan kondisi saat ini menurut saya untuk di lini belakang itu tidak ada masalah. Tetapi yang sedikit menjadi permasalahan kita adalah di lini striker. Rafael di U23, Sananta di U23, kemudian ada beberapa pemain lainnya juga di U23 seperti Pratama Arhan ya, itu sedikit kurang ya di lini striker dan juga winger kita. Dan oleh sebab itu saya melihat bahwa sebenarnya ada ketimpangan di striker timnas, dan saya melihat bahwa teman-teman untuk striker timnas Indonesia saat ini saya melihat ada sosok Dimas Drajat yang memang dicoret ya karena cedera. Kemudian saya melihat juga ada Dendi Sulistiawan. Kemudian di sini juga saya melihat ada pemain Persija ya, Aji Kusuma yakni striker Persija, dan juga Kurnia. Nah, saya melihat dari empat striker ini, saya melihat cuman Rian Kurnia saja yang mampu mencetak gol di kompetisi BRI Liga 1. Itu pun hanya 1, sisanya adalah 0 atau tidak mencetak gol sama sekali. Artinya ini memang ada ketimpangan di lini striker Timnas Indonesia. Tetapi ya kita harus melihat juga bahwa dengan ketimpangan tersebut, permasalahan tersebut, Sintayong sepertinya juga tidak tinggal diam dengan memaksimalkan beberapa nama seperti Stefano Lillipali, kemudian Sadil Ramdhani yang memang di situ aktif menjadi winger ataupun sayap, yang itu nanti bisa menopang sosok seperti Rian Kusuma, Aji Kusuma, ataupun ya teman-teman ya sosok Dendi Sulistiawan. Nah,
ketiga striker ini nantinya mungkin akan dicoba oleh Sintayong, tetapi ya harus ada dikorbankan salah satu, entah itu Dendi, Aji ataupun Rian yang memang tidak bisa ditampilkan untuk FIFA Matchday kali ini. Namun yang jelas saya berharap di sini memang ada hal atau elemen yang bagus di winger, karena kembalinya Egy Maulana Fikri diharapkan ini akan memadukan nantinya di lini depan timnas Indonesia dan menjawab ya permasalahan yang ada di striker timnas Indonesia. Nah, patut kita tunggu. Nah, kemudian dari beberapa hal ini saya melihat ya teman-teman, bahwa Sintayong pun juga sepertinya tidak tinggal diam. Awalnya memang dirinya memiliki statement ya, atau memberikan statement kepada media bahwa akan menunjuk ya asisten pelatihnya ya, yakni Coach Choi ya, untuk menukangi timnas senior di FIFA Matchday di tanggal 8 nanti. Karena memang jadwalnya itu sangat mepet sekali untuk kualifikasi Piala Asia U23, sehingga ada pembagian tugas. Namun dengan kondisi timnas yang memang Shane tidak hadir, kemudian striker kita juga banyak di U23, sepertinya Coach Sintayong ini ya mempertimbangkan pilihan awal. Dan dari statement dari manajer timnas mengatakan bahwa Sintayong tetap akan memimpin ya. Sintayong ini akan tetap memimpin timnas senior di FIFA Matchday. Jadi timnas senior untuk sementara dipimpin sama Coach Choi. Tapi nanti pada saat pertandingan, Coach akan di bench. Oh, di bench. Kapan Pak Coach balik lagi ke Surabaya ya Pak? Sehari sebelum Tanggal 8 berarti. Ya, tanggal 8. Jadi beliau akan kembali ke sana dan malamnya langsung kembali ke Solo bersama 3 pemain. Nah, artinya ini akan menjadi hal yang sangat bagus, walaupun Coach Shin harus putar balik ya dari Solo ke Surabaya, udah dari Surabaya ke Solo. Nah, ini artinya sebuah pengorbanan, dedikasi Coach Shin agar timnas Indonesia ini lebih baik, dan menurut saya itu tidak masalah. Tetapi saya melihat bahwa apapun hasilnya kita harus respect, karena saya yakin pelatih dan juga pemain itu sudah bekerja keras. Artinya tinggal kita bagaimana memberikan respon positif kepada timnas U23 dan juga timnas senior. Nah, itulah teman-teman kurang lebih ya kabar updatean terbarunya. Dan saya melihat sosok pengganti Yance, kemudian pengganti Dimas, pengganti dari Shane Patinama yakni Zaki Ashraf, kemudian Dewangga, dan juga satu pemain lagi yakni Doni Tripamungkas. Ini menurut saya sudah menjadi solusi besar, karena di posisi-posisi itu memang saat ini ada kekerobosan di timnas senior di gelandang serang ya, karena Marcelino itu di U23, kemudian Shane Patinama ya di kiri itu bisa menjadi opsi ya bagi Zaki Ashraf yang memang multi posisi, back kanan atau back kiri, dan juga Dewangga bisa di back dan juga di gelandang. Tapi sepertinya Dewangga ini akan ditaruh di gelandang bertahan nanti untuk bisa menjadi penguat dari sosok Marc Anthony Klopp. Kemudian di situ ada Rahmat Irianto ataupun Ricky Kambuaya. Ya, kita tidak tahu, yang jelas ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Patut kita tunggu bagaimana gebrakan ataupun formasi dan juga strategi yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya untuk timnas U23 dan juga timnas senior akan mampu maksimal di kualifikasi Piala Asia U23 dan juga FIFA Matchday? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.